Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk materi berikutnya adalah uji beda proporsi. Salah satu uji beda proporsi selanjutnya yaitu uji Fisher-Exact test. Ya. Uji pasti Fisher ya atau Fisher-Exact test itu bertujuan untuk menguji hubungan dua variabel kategorikal dengan menggunakan pendekatan probabilitas atau eksak probabilitas yang ditemukan oleh Fisher tahun 1977. Nah, untuk uji chi-square atau chi-kuadrat, nah uji hipotesisnya itu dikatakan valid jika nilai expected-nya tidak sama dengan 0. Terus nilai expected kurang dari 5, tidak lebih dari 20% total sel. Misalnya kan tadi tabel 2 kali 2 itu kan ada 4. Satu saja nilai expected-nya itu kurang dari 5, itu nilainya kan sudah 25%. Maka dia tidak memenuhi asumsi uji chi-square, maka kurang tepat kalau kita menggunakan uji chi-square. Selanjutnya, pada situasi seperti ini kita menggunakan uji Fisher-Exact. Nah, alternatif jika asumsi chi-square tidak terpenuhi. Perhitungannya atau rumusnya menggunakan P, probabilitas. Nah, seperti ini rumusnya AB. Ingat di sini faktorial. Jadi A, B, C, dan D itu adalah frekuensi observasi yang nilai O tadi pada tabel 2 kali 2. N besar adalah jumlah grand total atau jumlah sampel kita. Nah, bentuk tabel kontingensinya sama dengan chi-square, yaitu kategori 1, kategori 2. Jadi, variabel di sini sekali lagi, variabel 2 itu adalah variabel independen, variabel 1 adalah variabel dependen. Ini totalnya. Berdasarkan nilai probabilitas tabel ke 0, maka perhitungan probabilitas tabel berikutnya menggunakan rumus seperti ini. P A plus 1 sama dengan P A dikali B C dibagi A tambah 1 D tambah 1. D itu yang mana? Berarti yang di sini yang 2 ketemu 2. A itu yang mana? 1 ketemu 1. Ya. Oke, data kemungkinan adanya hubungan kematian akibat CVD dan konsumsi tinggi garam. Datanya seperti ini, garam tinggi dan rendah, penyebab kematian CVD dan CVD, jumlah 50. Maka perhitungan pasti dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, ya. Maka dapatnya peluangnya 0,00244 atau kalau kita persenkan itu adalah 0,24%. Nah, pembuatan semua konfigurasi tabel atau jumlah tepi tetap serta probabilitasnya dapat kita tulis seperti selanjutnya. Maka pada contoh ini digunakan menguji dua sisi. Luas area kanan, probabilitas sebelum kan 6, 3 ke situ tadi 0,7 atau 78,35%, dan luas area sebelah kanan adalah 0,5451 atau 54,45%. Nah, selanjutnya nilai P mini 2 dikali minimal angka ini didapat 1, sekian. Dengan kata lain nilai P dua sisi sama dengan 1. Jika pada contoh ini digunakan satu sisi, nilai P2-nya itu lebih besar. 0,5 sekian. Jadi, probabilitas seorang dengan konsumsi tinggi garam untuk meninggal karena CVD dan karena non-VCD tidak bermakna. Karena apa? Lebih dari 1. Jadi dia sebelah
kiri ada di daerah penolakan. Sehingga kita dapat simpulkan antara konsumsi garam dan sebab kematian tidak ada hubungannya. Ya, ini perlu penggambaran lagi ya. Jadi Fischer-Eksak ini agak sulit karena kita harus mengkonfigurasikan dulu kemungkinan peluangnya tadi. Kebetulan pada tabel ini ada 6 konfigurasi maksimalnya. Nanti kalau dia ada 10 konfigurasi. Tapi sekali lagi Fischer-Eksak ini biasanya untuk data-data yang kecil. Selanjutnya, nah tugas praktik Anda coba Anda buat jika kasusnya jumlah ibu hamil yang ANC tidak standar ada 10, sementara yang sesuai standar 16. Dari semua ibu hamil yang berada di desa A 26 orang. Seandainya saat melahirkan ternyata bayi BBLR ada 6 dan tidak BBLR ada 20, jika diselidiki ternyata dari ibu yang ANC tidak standar ada 2 bayinya BBLR, maka tentukanlah hubungan ANC dengan BBLR dengan menggunakan pendekatan Fischer-Eksak test tadi. Silahkan dicoba.